Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas yang namanya commit sama rollback, ya. Nah, commit sama rollback itu biasanya dipakai ketika kita melakukan update data, delete data ya. Oke, commit itu maksudnya istilahnya ketika kita melakukan perubahan data, oke, selama kita belum melakukan commit, maka kita bisa melakukan rollback. Rollback itu maksudnya kembali ke yang sebelumnya. Istilahnya membatalkan transaksi ya. Nah, kalau commit itu maksudnya adalah kalau kita sudah klik commit, maka transaksi yang terjadi itu sudah eh, valid ya. Jadi sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Oke. Nah, contoh dasar dari commit ya. Commit. Oke. Contohnya commit. Nah, oke, anggap saja transaksinya. Oke, yang pertama dia melakukan update. Oke, melakukan update, oke, update data. Oke. Kemudian ketika dia mengupdate data, oke, ketika dia mengupdate data, update data, ternyata datanya salah. Oke, salah ya. Nah, tetapi kita belum klik, oke, kita belum melakukan commit ya, kita belum melakukan commit ya. Oke, jadi kita bisa membatalkan data yang kita sudah update tadi. Jadi yang ini kita bisa batalkan dengan kata roll, oke, rollback. Oke, seperti ini. Oke, rollback. Rollback itu maksudnya kita kembali ke yang sebelumnya. Oke, kembali ke sebelumnya. Kembali ke sebelum. Oke. Tetapi ketika kita sudah klik melakukan commit, maka kita tidak boleh kembali ke sebelumnya. Nah, bahwa transaksi itu sudah valid ya, kita tidak bisa merubah lagi. Nah, caranya merubahnya lagi gimana? Kita harus melakukan update data baru. Nah, contohnya yang pertama ya, step yang pertama, oke, kita input, contohnya input data. Kita melakukan input, ya, input data. Oke. Kemudian langkah yang kedua, ya ternyata data yang kita input tadi itu ada yang salah. Nah, kita melakukan ada yang salah, tapi kita sudah melakukan commit di langkah yang pertama. Oke. Kita sudah melakukan commit. Oke, kita input data. Setelah kita selesai input data, kita commit. Oke, berarti datanya valid. Nah, ternyata pada saat kita cek, ternyata ada datanya yang salah. Oke, ada yang datanya salah. Kalau kita mau kembali yang ke sebelumnya, nggak bisa karena kita sudah commit. Oke. Nah, makanya kita melakukan di sini yang namanya update. Oke. Kita update datanya. Oke, update datanya. Oke, kita rubah datanya. Oke, kita rubah datanya. Nah, kemudian pada saat kita rubah, kita klik commit lagi di sini. Klik commit. Nah, kita klik commit. Ya, berarti data yang sudah kita rubah itu ternyata juga valid. Oke, valid. Nah, langkah yang ketiga, oke, kita melakukan penghapusan data. Oke, hapus, hapus data. Nah, ternyata data yang kita hapus itu, kita menghapus semua data yang ada pada tabel. Oke, tapi kita belum melakukan commit. Nah, maka kita harus menggunakan rollback. Oke, kita mau kembalikan datanya, kita mau batalkan. Oke, batalkan. Maka kita pakai rollback. Oke. Nah, rollback. Kita kembali ke sebelumnya. Kembali ke sebelumnya itu kapan terakhir kita commit. Oke. Contohnya gini, kalau di sini kan yang langkah yang kedua kan kita terakhir commit ya, maka kita bisa kembali ke sini. Oke. Tapi kita tidak bisa kembali ke langkah yang pertama. Oke, karena terakhir kali kita commit itu ada di
langkah yang kedua. Oke, saya jelaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. MySQL, root, terus jualan barang. Oke, kita masih menggunakan tabel yang kemarin ya. Oke, kita lihat show tables. Oke, ada barang. Nah, untuk secara defaultnya, commit itu sudah aktif ya, kayak sudah aktif, sudah enable. Nah, di sini kita mau auto commit-nya itu kita set dia supaya disable. Ya, jadi setiap kali kita melakukan manipulasi data, ya kita harus melakukan commit. Ya, kalau yang sebelum-sebelumnya kan setiap kali kita melakukan perubahan data, kita tidak melakukan commit karena dia sudah secara otomatis, ya, secara otomatis. Nah, otomatisnya ini kita kasih disable. Oke, jadi setiap kita melakukan update data, hapus data, maka ketika terjadi kesalahan kita bisa melakukan rollback lagi. Ya, jadi caranya adalah set auto, auto commit, auto commit. Kita set dia 0 ya, 0 itu berarti disable. Oke. Kalau dia 1 berarti dia enable. Oke. Tapi di sini saya kasih disable 0. Kemudian saya enter. Oke. Nah, selanjutnya kita klik start. Oke. Transaction. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Oke. Anggap saja di sini saya nampilkan dulu untuk barang. Oke, select bintang from BRG ya. Oke, BRG. Oke. Ya, saya nambahkan satu data lagi. Ya, saya nambahkan satu data. Insert into, kemudian BRG. Sini langsung kita deklarasikan dulu ya, definisikan dulu. Nama barang, koma, jenis, koma, harga, koma, stok, koma, TGL, EXP. Kemudian values. Nama barang contohnya di situ adalah T-kotak. T-kotak. Kemudian harga jenisnya minuman. Oke, kemudian harganya 3.000. Kemudian stoknya saya kasih di sini 20. Kemudian tanggal expire 2020. Di sini saya kasih 2021. Kita select datanya itu, select bintang from BRG. Oke. Ya. Kemudian saya commit. Oke, commit. Cukup dengan kata seperti ini, commit. Kurang i-nya ya, commit. Oke, seperti ini. Ya. Oke, sukses. Oke. Nah, data yang kita sudah masukkan, oke, itu sudah valid. Ya, sudah valid. Nah, ternyata kita mau masukkan data lagi. Oke, kita sudah commit ya, kita sudah commit. Berarti kita sudah tidak bisa rollback ke yang sebelumnya karena kita sudah commit. Nah, sekarang saya masukkan data lagi. Oke, insert itu BRG. Oke, di sini saya kasih contohnya Levita. Levita dia minuman, harganya 4.000. Stoknya 20, oke sama. Oke. Nah, di sini kita belum melakukan commit. Oke, kita tampilkan datanya, select bintang from BRG. Kita belum melakukan commit ya. Tadi kita sudah melakukan commit di sini, di T kotak. Ya. Nah, kita mau kembali, anggap saja Levita, kita salah input. Oke, kita salah input. Kita mau membatalkan data yang masuk ke dalam tabel BRG. Kita cukup pakai kata rollback seperti ini, titik koma. Ya. Kemudian kita cek, select bintang from BRG. Oke, seperti ini. Kita kembali ke sebelumnya. Ya. Nah,
Itu fungsi dari rollback. Ya. Nah, bagaimana kalau kita contohnya ya, kalau kita update data, oke, anggap saja saya mau mengupdate satu row nih untuk row yang ID 2. Oke, saya mau ganti harganya jadi 3.000 ya. Nah, kalau contohnya ya yang biasa sering terjadi itu dia melakukan update untuk ke semua row, semua data ya. Tapi di sini dia mau mengupdate untuk ID yang kedua. Tapi ternyata terupdate semua ya. Contohnya kasusnya seperti ini, update BRG set harga sama dengan 3.000. 3.000 titik koma. Oke, kok ada 5 row, sedangkan yang saya mau update itu yang satu row. Oke, saya select dulu datanya, benar nggak? Bintang from BRG. Nah, ternyata harganya semuanya sudah menjadi 3.000. Nah, di sini ada kesalahan. Selama kita belum melakukan commit, ya, maka kita akan kembali kapan terakhir kita commit. Nah, terakhir kita commit itu adalah di sini, di 7 T kotak. Nah, kita bisa kembali, kita batalkan, rollback. Seperti ini. Oke, rollback. Nah, kemudian kita select datanya, select bintang from BRG. Oke, kita kembali lagi ke data yang sebelumnya. Ya, itu fungsi dari commit dan rollback. Ya, commit dan rollback itu hanya bisa dipakai di DML, Data Manipulation Language. Di select, di insert, di update, dan di delete. Ya, seperti itu. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.